الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabatul sufiyah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Abdullah, Al-Mukarram Kiai Haji Asymuddin, Habib Asadullah Segaf, Richardman Lampung, Profesor Aom Karmani, bapak-bapak, para kiai, para asatidz, ashabul ma'ahid yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, ramah tamah kali ini sangat mendadak sebenarnya bagi saya, tapi insya Allah membawa barokah. Amin. Bukan untuk saya saja, tapi untuk kita semuanya. Amin. Kita ini sebenarnya mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ada 4 farwat, 4 kekayaan. Pertama, farwat istima'iyah, kekayaan sosial, social capital. Masyarakat masih manut pada kiai, masyarakat masih berlindung pada kiai. Ini kekayaan yang luar biasa, modal yang luar biasa yang harus dipelihara. Jangan sampai lepas. Ada sekelompok orang yang hasut, yang dengki. Gimana caranya menjauhkan masyarakat dengan kiai, menjauhkan masyarakat dengan pesantren. Ini harus kita pelihara. Dan semenjak nikah, yang menikahkan kiai, hamil yang doain kiai, lahir-lahiran yang akekah doanya kiai, syukuran bangun rumah ya kiai, naik pangkat kiai, panen kiai, mau buka toko undang kiai, nanti punya anak laki-laki undang kiai, nanti mengalami lagi saya mati undang kiai. Artinya apa? Kita ini punya kekayaan yang luar biasa yang tidak boleh lengah, harus kita pelihara terus. Jangan sampai ada orang yang tidak senang, benci, bahkan bisa berhasil memisahkan antara kita dengan masyarakat. Betul nggih? An-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat tergantung rajanya, raja di sini kiainya ini, tergantung kiainya ini. Yang kedua, farawat hadariyah. Kita punya kekayaan kultur, yaitu pesantren dengan kitab kuningnya. Kitab Kutubut Turat, kitab kuning nggak ada. Yang paling terkenal itu kitab kuning. Ormas lain nggak punya itu, kelompok lain nggak punya. Pesantren sebanyak NU 24.000 pesantren NU itu. Yang selebihnya 4.000 atau 2.000 ya? Selebihnya 2.000 ya, 26.000 kan. Yang 2.000 bukan NU, yang 24.000 NU di bawah Rabithah Al-Mahid Al-Islamiyah. Maka orang tidak suka, tidak senang dengan dominasi pesantren NU sebenarnya. Ketika ada hari santri, ada banyak orang, ada sebagian orang tidak setuju dengan hari santri. Apalagi sekarang ada undang-undang pesantren. Semakin orang yang tidak senang semakin kelihatan. Yang menentang itulah yang nggak senang. Agar pesantren ini kuat, bermanfaat, barokah, punya undang-undang, itu nggak senang. Akan selalu berusaha pesantren sebagai lembaga pendidikan marginal, pinggiran, bukan mainstream, bukan lembaga pendidikan yang diakui, tapi lembaga pendidikan yang pinggiran. Mereka berusaha seperti itu. Oleh karena itu kita harus pelihara pesantren. Alhamdulillah, nanti akan kita tanda tangan gitu ya. Saya akan mendatangani prasasti berapa? 100 berapa? 103 pesantren. Alhamdulillah. Pesantren semakin banyak, Kutubut Turat berarti semakin dipertahankan, semakin kuat. Jangan sampai pesantren meninggalkan Kutubut Turat, kitab kuning lah. Jangan sampai pesantren meninggalkan kitab kuning, tetap judulnya Amriti, Alfiyah, Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nggak boleh dibuang itu. Mau jadi kayak apalah, kalau di madrasah, di sekolah SMK, di sekolah apalah, tetap harus ada kitab kuning.
kekayaan hadhariyah. Omong kosong kalau bela agama tanpa merujuk pada kitab kuning, omong kosong. Ya kitab putih pun kita baca, kitab modern pun kita baca, tapi kitab kuning tidak boleh dibuang, tidak boleh ditinggalkan. Omong kosong itu. Kalau ada orang yang bilang kitab kuning sudah nggak relevan, karena yang bacanya tidak pintar. Kalau baca saya relevan. Contoh, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u durri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrut tabil. Fatwa ini nih apa enggak? Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad itu hukumnya fardu kifayah, minimal 1 tahun harus dilaksanakan. Jihad ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah, dalam yang toribin syaratnya ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Dalam syarah bilang gitu. Yaitu berjuang nomor 1 adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalil naqliyah dan aqliyah. Dengan dalil naqliyah dan itu berjuang nomor 1. Mari kita dakwah agar masyarakat beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Yang kedua, iqamatu syari'atillah, menjalankan syariat Allah, salat, puasa Ramadan, zakat, haji umrah bagi yang mampu. Ayo kita ajak masyarakat menjalankan syariat Islam. Silaturahim, semuanya, apalagi berdoa bersama, baca maulid Nabi, itu semua syariat Islam, syiar Islam itu. Oleh karena itu, berjuang yang nomor 2 adalah bagaimana kita mengajak masyarakat menjalankan syariat-syariat Islam. Yang ketiga, bila perlu, bila kepepet, bila darurat, wal qitalu fi sabilillah, angkat senjata perang. Itu salah satu jihad, bukan satu-satunya jihad. Salah satu jihad adalah perang. Salah satu itu pun kalau terpaksa perang. Kalau terperang lagi aman gini masuk bawa senjata. Lagi aman gini masuk keluar dari rumah ngebom. Lagi aman-aman kayak gini. Jadi ayat yang walladzina ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran sayyi'atihim wa yadkhulul jannata tanhar. Barang siapa keluar dari rumah berjuang membunuh atau terbunuh masuk surga langsung. Itu kalau perang kalau lagi aman masa keluar bawa bom. Namanya ayat khosoh, namanya bukan ayat ammah. Beda dengan wajib sholat. Wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Tapi kalau perang, kalau lagi perang maka wajib perang. Kalau lagi perang, kalau enggak ya enggak. Ayat khosoh itu namanya. Nah, yang paling utama lagi, kita punya kutubut turah, punya kultur, banyak sekali ya kultur-kultur yang harus kita pertahankan. Seperti situs-situs ulama, kuburannya para ulama, makbarnya para masyayikh, para ulama, para habaib. Ayo kita hormati, kita ziarahi, kita ramaikan. Itu namanya kekayaan kultur yang orang lain nggak punya. Kita punya itu. Orang lain nggak punya kan, ziarah kubur ramai nggak punya kan, haul. Kita punya itu. Kita kaya nggak itu? Kaya nggak namanya? Kaya, orang lain nggak punya, kita punya. Kuburannya Kiai NU diziarahi, kuburannya yang bukan Kiai NU nggak diziarahi. Ramai kita dong kuburannya. Kuburan Syekh Masyayikh NU ramai dengan orang ziarah. Yang bukan Syekh NU nggak ada yang ziarahin, kan kaya kita berarti. Yang ketiga, farawat syiariyah. Kita punya kekayaan simbolik. Simbol apa? Kopiah, sarung. NU itu padahal belum tentu NU padahal. Saya tahu sholat pakai kopiah belum tentu khusyuk. Sholat pakai celana nggak pakai kopiah, siapa tahu khusyuk. Saya tahu itu nggak jaminan khusyuk. Sholat pakai kopiah, sarung nggak jaminan lah. Tapi itu simbol, harus dipertahankan. Paham betul? Saya tahu orang sholat pakai kopiah belum tentu khusyuk. Siapa tahu yang nggak pakai kopiah khusyuk malah. Saya tahu bukan ukuran lah kopiah itu, sarung bukan ukuran. Tapi ini simbol kita, simbol syiar kita, harus kita pertahankan. Masjid ada beduknya, ada tongkat khutbahnya. Nah, itu simbol kita itu. Saya tahu khutbah nggak usah pakai tongkat, nggak apa-apa. Saya tahu asal khutbahnya benar sah. Apalagi misalkan
Beduk nggak usah pakai mesin, nggak usah pakai beduk, nggak apa-apa. Nggak usah pakai beduk. Tapi itu simbol kekayaan kita. Harus ada beduknya, harus ada tongkat khotibnya. Paham betul? Paham tidak? Banyak sekali. Habis pidato mau menyelesaikan salam terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. NU itu. Baru belum tentu NU itu balas. Padahal apa bedanya dengan wabillatul hidayah? Sama saja wabillatul hidayah dengan wallahul muwaffiq thoriq, artinya sama, tujuannya sama, tapi ini milik kita. Wallahul muwaffiq thoriq milik kita, simbol kita. Harus kita pertahankan. Itu kekayaan kita. Bukan sekali kekayaan kita ini. Cium tangan Habib, kekayaan kita. Orang lain nggak cium tangan Habib, kita cium tangan Habib. Orang lain nggak rajin sholawatan, kita rajin sholawatan. Sholawat orang Islam semua baca sholawat, tapi pas di waktu sholat saja barangkali. Kalau kita enggak, di luar sholat lebih panjang lebar lagi pas sholawatannya macam-macam. Cium tangan orang tua, cium tangan kiai, itu simbol-simbol kita itu. NU itu, tuh kelihatan tuh salaman sama Habib, tuh kelihatan salaman sama kiai, cium tangan. NU itu namanya simbol kita. Baru kita tahu lah salaman dengan kiai, cium tangan, barokahnya pindah ya belum tentu juga sih. ilmunya pindah ya, belum tentu juga. Tapi itu simbol itu. Nah, yang keempat, tarawat maliyah. Ini masih kedodoran. Kekayaan finansial itu yang masih kedodoran. Kekayaan dana. Nah, kita ini kebanyakan mustahikin. Ashabul proposal kita ini. Padahal kalau kita mau 1 juta orang saja disiplin iuran. Jangan besar-besar, setiap hari 1.000 rupiah. 1.000 rupiah berarti 1 juta sehari, kali 30, kali setahun. Udah tambah proposal itu nanti melakukan kegiatan apa saja. Mari kita sadar berorganisasi. Berkorban 1.000 rupiah tiap hari. Insya Allah penting sekali. Dana itu penting, dana itu. Jangan kira nggak penting. Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kaya, Syaikhul Qadir Jilani kaya. Syaikhul Qadir Jilani itu kaya. Orang Baghdad, orang Irak. Beliau suatu hari ziarah ke Mesir, ke kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustat, Kairo. Melihat kanan kirinya masyarakat kumuh, masyarakat miskin. Syaikhul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang perumahan rusun kumuh sekarang buat orang miskin-miskin. Berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Potongannya sama ini wali bukan, kaya enggak, pelit. Potongannya seperti ini. Manusia itu punya 2 hawa nafsu. Punya berapa? 2. Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi ketua PBNU. Ghadabiyah. Saya jadi gubernur. Saya jadi rektor. Saya jadi rektor. Harus jadi DPR. Namanya apa? Ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, saya ingin jadi ketua PBNU, niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, ittiba mardhatillah, maka namanya bukan nafsu hudubiyah, namanya himmah. Apa namanya? Himmah. Saya harus menang. Kalau saya menang akan ini. Itu namanya himmah namanya. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Kalau Muhammad berdasarkan lempem tidak akan menang. Kalau berdasarkan lempem gitu, Nabi Muhammad harus nggak akan menang. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusuli kullihimi, Muhammadun tajurus lillahi kullihimi, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang qaimun lillah, berdiri tegak li ta'ala, dhu himamin, orang yang memiliki hikmah besar. Islam harus menang. Gimana gitu Nabi Muhammad itu? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atub hadzal amr ma tarku hatta ahlakaduna. Besar sekali hikmahnya. Wah, kalau nggak bisa nggak akan menang, boleh sampean terus. Sayyidina Abu Bakar hikmahnya besar, Umar hikmahnya besar, Utsman, Ali hikmahnya besar, para sahabat hikmahnya besar, Wali Songo hikmahnya besar, Kiai Hasyim Asy'ari hikmahnya besar.
bisa menang ini, bisa besar NU kayak gini. Karena dulu Kiai Syari, Kiai Wahab, Kiai Samsuri, dan Kiai lainnya himanya besar. Maka kita harus menang. Islam harus menang, NU harus menang. Namanya apa itu? Himah. Datang dari nafsu hudubiyah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus uangnya banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak, kebunnya banyak, sawahnya banyak, hartanya banyak, apalagi banyak istri. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aynis sawiri sigaruha wa tasgaru fi aynil azimil azaimu. Segala masalah, kesulitan apapun, kalau kita punya azimah besar, pasti akan berhasil. Itu namanya apa? Azimah. Kalau harus menang namanya apa? Kalau harus kaya, azimah. Mari kita jadi orang kaya, gitu loh. Ayo bareng-bareng. NU harus menang. NU harus menang. NU harus kaya. NU harus kaya. Namanya apa? Yang satu lagi azimah. Datang dari hawa nafsu hudubiyah menjadi himah, datang dari nafsu syahwatnya menjadi azimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Walaupun sebentar kita pindah ke sana, ke tempat lain ya. Tempat lain. Malah saya dengarkan tadi datang ke sini, saya akan didoakan oleh kiai-kiai. Malah kebalik, saya suruh doain malah. Saya minta doa, mudah-mudahan muktamar lancar. Mudah-mudahan hasil maksud dalam muktamar. Syukran wa dumtum fil khair barakat wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.